Tari ondel-ondel. Ondel-ondel adalah tari pertunjukan yang sering ditarikan rakyat suku Betawi untuk memeriahkan berbagai kegiatan pesta rakyat. Dalam tarian ondel-ondel terlihat seperti menggambarkan sosok leluhur yang senantiasa memelihara keamanan, ketertiban, keberanian, ketegasan, kejujuran, dan anti manipulasi. Sebelum tari kesenian tradisional ini dikenal oleh masyarakat, tari ini berfungsi sebagai sarana penolak bala, kesialan, maupun gangguan dari roh halus. Ondel-ondel memiliki dua jenis, yakni ondel-ondel laki-laki dan perempuan. Warna ondel-ondel laki-laki dan perempuan juga berbeda. Dilansir dari Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, warna ondel-ondel laki-laki adalah merah. Warna merah melambangkan semangat dan keberanian. Hal ini berhubungan dengan fungsi awal ondel-ondel untuk mengusir roh jahat. Sedangkan warna ondel-ondel perempuan adalah warna putih, yang melambangkan kebaikan dan kesucian. Hal ini berhubungan dengan sifat keibuan yang lembut. Tinggi ondel-ondel laki-laki dan perempuan umumnya sekitar 2,5 meter dengan lebar sekitar 80 cm. Boneka raksasa ini terbuat dari anyaman bambu sehingga mudah dipikul oleh pemerannya dan diselubungi oleh pakaian. Sementara itu, bagian kepala ondel-ondel dibuat menyerupai topeng yang dihiasi rambut dari bahan ijuk. Boneka raksasa khas Betawi ini awalnya berfungsi sebagai penolak bala dan mengusir roh jahat, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Itulah sebabnya wujud ondel-ondel terlihat menyeramkan. Ondel-ondel awalnya disebut barongan, namun tak ada yang mengetahui pasti arti kata tersebut. Sejarah kemunculan ondel-ondel juga masih misteri. Boneka raksasa itu diyakini sudah ada sebelum VOC masuk ke Indonesia. Dalam tari Sirih Kuning ini di sini saya akan membawakan tarian tradisional Betawi, yakni tari Sirih Kuning. Tari Sirih Kuning adalah tarian yang digunakan upacara pernikahan adat Betawi. Dinamakan sirih ini diberikan kepada kedua calon pengantin. Gerakan dalam tari Sirih Kuning ini merupakan gerakan kombinasi dengan tari cokek. Tarian ini menunjukkan ada sepasang penari pria dan wanita pada zaman dahulu. Namun sekarang diulangi lagi. Pada zaman dahulu tarian ini merupakan tarian Betawi anak laki-laki dan perempuan. Namun sekarang menjadi tarian anak-anak. Tari ini pun tidak dilakukan berpasang-pasang lagi. Kini tarian ini sering ditampilkan ketika ada acara besar ataupun acara adat. Musik khas dari tari Sirih Kuning adalah gambang kromong. Palang pintu. Salah satu tradisi adat pernikahan Betawi adalah palang pintu. Tradisi unik ini berisi laga pencaksilat, adu pantun, hingga pembacaan Al-Quran dan salawat. Palang pintu ini adalah tradisi untuk membuka mahligai pintu pernikahan dan ketaatan atas norma adat yang berlaku di masyarakat setempat. Hingga sekarang, tidak ada catatan yang menyebutkan kapan palang pintu bermula di Betawi. Namun, tradisi ini sudah diselenggarakan tokoh Betawi Si Pitung ketika akan memperistri Aisyah, merupakan putri kesohor Betawi, Murtado. Saat itu, Murtado dikenal sebagai jawara Kemayoran. Untuk bisa mempersunting anak perempuannya, Si Pitung harus membuka palang pintu melawan ayah calon istrinya itu, yaitu Murtado, dengan keterampilan silat dan beradu pantun. Konon, ceritanya Si Pitung berhasil menundukkan Murtado dalam tradisi palang pintu dan menikahi Aisyah, sebagaimana dikutip dari buku prosesi adat perkawinan Betawi, buku Palang Pintu 2013 yang ditulis Bahtiar. Dalam bahasa Betawi, palang artinya penghalang agar orang atau sesuatu tidak bisa masuk atau lewat. Artinya, tradisi palang pintu dimaksudkan agar pihak mempelai laki-laki membuka pintu restu dan mempelai dari mempelai perempuan. Kemudian,
pintu rumah pihak perempuan dijaga oleh jawara sebagai penghalang. Jawara dari mempelai perempuan itu harus ditaklukkan oleh pihak laki-laki atau perwakilan jawaranya. Dalam prosesi palang pintu akan diselenggarakan laga bela diri silat, adu pantun, serta pembacaan Al-Quran dan sholawat. Ketiga aksi itu memiliki simbol masing-masing bagi kelangsungan keluarga yang akan dibangun oleh kedua pasangan. Pertama, adu silat dimaksudkan agar pihak laki-laki yang dalam adat Betawi berfungsi sebagai kepala keluarga harus memiliki kemampuan menjaga dan melindungi keluarganya dari mara bahaya. Yang kedua, keterampilan berpantun bermakna bahwa laki-laki harus dapat menghibur keluarganya agar ceria dan bahagia. Selain itu, adu pantun juga sebagai lambang diplomasi dari pihak laki-laki untuk mencapai kata mufakat dengan keluarga perempuan. Ketiga, pembacaan Al-Quran dan sholawat bermakna bahwa pihak laki-laki harus bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya, paham agama, dan menuntun anak istrinya dalam kebaikan. Dari muasalnya, tradisi palang pintu dianggap berasal dari Betawi Tengah dan Betawi Kota. Sementara itu, Betawi Pinggiran menyebut tradisi palang pintu dengan julukan rebut dandang. Tradisi palang pintu ini adalah salah satu dari rangkaian prosesi pernikahan adat Betawi yang terdiri dari ngedelengin, ngelamar, bawa tanda putus, buka palang pintu, akad nikah, acara negor, dan pulang 3 hari. Dilansir dari situs pemerintah Jakarta, tradisi palang pintu adalah simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan. Jawara dari mempelai laki-laki harus bisa mengalahkan jawara dari tempat tinggal perempuan. Palang pintu ini juga berfungsi sebagai upaya mendekatkan hubungan antar kampung dan antar keluarga seiring perkembangannya. Palang pintu tidak hanya diselenggarakan dalam acara pernikahan saja, melainkan juga acara penyambutan tamu hingga peresmian kantor. Baik, selanjutnya adalah destinasi yang ada di kota DKI Jakarta. Di antaranya seperti Monas, yaitu Monumen Nasional. Apakah kalian tahu apa itu Monas? Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas merupakan sebuah monumen yang dibangun oleh Presiden Soekarno untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur. Monas mempunyai tinggi 132 meter dan berada di Lapangan Merdeka Jakarta Pusat. Sejarah pembangunan Monas berawal ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Presiden Soekarno punya cita-cita ingin membangun sebuah monumen nasional agar bangsa Indonesia bisa selalu ingat jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional, dan setahun kemudian, Komite Nasional mengadakan sayembara mendesain Monas. Dari 51 karya yang dikumpulkan, hanya karya Frederick Silaban yang lolos, di mana karya tersebut sesuai dengan kriteria panitia yang melambangkan jati diri dan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, Frederick diminta untuk menemui Presiden Soekarno. Desain Monas yang sudah dirancang ternyata kurang cocok bagi Presiden Soekarno. Lalu, Presiden Soekarno menawarkan desain lain kepada Frederick. Apakah kamu bisa merubah desain Monas agar lebih mirip dengan penduduk Lingga dan Yoni? Bisa, Pak. Akhirnya, Frederick Silaban merubah desain Monas yang sebelumnya agar terlihat seperti Lingga dan Yoni. Penggunaan konsep Lingga dan Yoni ini dipakai karena keduanya sudah melambangkan kesuburan yang melekat di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian, Frederick Silaban menyusun kembali rancangan Monas sesuai dengan permintaan Presiden Soekarno. Tapi ketika rancangan tersebut diajukan, anggaran yang dibutuhkan terlalu besar dan tidak bisa dibiayai oleh anggaran negara. Pak Frederick, ini biayanya besar sekali. Bagaimana jika ukuran Monas diperkecil? Saya usulkan lebih baik menunda pembangunannya sampai dana tersedia, Pak. Jika ukurannya kecil, nanti tidak bagus hasilnya. Baiklah. Akhirnya, setelah menunggu lebih dari 1 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas resmi dibangun di atas lahan seluas 80 hektar dengan diarsiteki oleh Frederick Silaban dan Raden Mas Sudarsono. Setelah memakan waktu selama beberapa tahun, akhirnya pembangunan Monas sudah selesai dan pada tanggal 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Sejak saat itu, para pengunjung bisa masuk ke Monas sambil menikmati pemandangan kota Jakarta dari atas.
Selain itu, para pengunjung juga dapat mengunjungi ruang museum sejarah yang berada di bawah tanah. Di sana terdapat berbagai diorama yang menampilkan sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari tahun ke tahun. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam video tersebut yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dilihat dari kegiatan para penjaga palang pintu dari masing-masing pihak yang harus beradu pantun dan juga silat. Hal ini merupakan syarat dari keluarga mempelai wanita apabila mempelai pria ingin memasuki wilayah sang wanita. Dengan kata lain, untuk menikahi wanita tersebut. Pada proses tersebut, diharapkan kedua belah pihak melakukan proses upacara secara adil dan beradab di hadapan keluarga. Apabila mempelai pria berhasil menyelesaikan syarat yang diberikan sesuai dengan persyaratan, ia harus diperbolehkan untuk masuk ke wilayah mempelai wanita dan disambut oleh keluarga mempelai wanita. Lalu terdapat pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang terlihat pada palang pintu, yaitu ini juga berfungsi sebagai upaya mendekatkan hubungan antar kampung dan antar keluarga. Seiring perkembangannya, para palang pintu tidak hanya diselenggarakan dalam acara pernikahan, melainkan juga acara penyambutan tamu hingga peresmian kantor. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.